Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil mahsyar kelak diakui selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Dika Kurniawan selaku pemateri pada kelompok 4 ingin melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah nutrisi ruminansia. Untuk pembahasan minggu ini yaitu tentang pertumbuhan mikroba. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan kuantitas konstituen seluler dan struktur organisme dan dinyatakan dengan ukuran, kemudian diikuti atau dilanjutkan dengan pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel, pertambahan berat atau massa, dan juga parameter lain. Untuk pola pertumbuhan mikroba ada 3, yaitu pola pertumbuhan pada bakteri, kemudian ada pola pertumbuhan pada virus, dan juga ada pola pertumbuhan pada jamur. Pola pertumbuhan pada bakteri. Bakteri bereproduksi atau berkembang biak dengan cara pembelahan diri atau disebut juga divisio. Pembelahan biner pada bakteri ini dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa. Kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan juga replikasi. Setelah proses replikasi ini selesai, salah satu sisi membran akan membuat lekukan, kemudian diikuti dengan proses pemanjangan sel atau pembelahan sel menjadi 2 bagian. Dan pada bagian tersebut akan memiliki bahan genetik yang sama. Yang kedua yaitu pola pertumbuhan pada virus. Karena memiliki substansi genetik, virus dapat bereproduksi atau replikasi. Virus dapat melakukan reproduksi di dalam sel atau jaringan yang hidup. Virus melakukan reproduksi ini dengan melakukan penggandaan materi genetik atau disebut juga replikasi. Untuk melakukan reproduksi, partikel virus harus menginfeksi sel inang untuk mensintesa semua komponen-komponen untuk membuat partikel virus lebih banyak. Kemudian komponen-komponen tersebut dirakit menjadi bentuk struktur virus yang baru. Kemudian partikel virus yang baru harus keluar dari sel inang agar bisa menginfeksi sel-sel lain. Tiga, pola pertumbuhan pada jamur. Jamur dapat bereproduksi atau berkembang biak dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Untuk reproduksi aseksual adalah reproduksi yang dilakukan dengan cara pembelahan dan juga pertunasan. Untuk pembelahan, umumnya sel anakan yang dihasilkan relatif sama ukurannya dengan sel induknya. Dan kemudian untuk yang pertunasan, sel anakan yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingkan ukuran yang dihasilkan oleh induknya. Reproduksi seksual pada jamur terdiri dari 2 proses. Yang pertama yaitu plasmogami atau penyatuan sitoplasma dari 2 individu yang cocok, di mana sitoplasma yang bersatu tersebut masing-masing membawa inti yang terkandung di dalamnya.
Kemudian proses selanjutnya yaitu karyogami. Karyogami adalah penyatuan atau fusi nukleus dari kedua individu untuk membentuk nukleus diploid atau 2N. Faktor penghambat dan juga pendukung pertumbuhan mikroba. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba itu ada 5. Yang pertama yaitu nutrisi, yang kedua yaitu temperatur atau suhu, yang ketiga yaitu konsentrasi ion hidrogen, yang ketiga yaitu konsentrasi osmotik, yang keempat yaitu kebutuhan oksigen, yang kelima yaitu air. Untuk faktor penghambat pertumbuhan mikroba itu ada 2. Yang pertama yaitu faktor biotik dan yang kedua yaitu faktor abiotik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pada kelompok 4 ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mengucapkan mohon maaf dan mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.